Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Safitri dengan NIM 2012-30037, kelas PAI 4K. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala-gejala kejiwaan. Yuk simak penjelasannya sampai akhir. Teman-teman, di kehidupan modern ini kita dihadapkan pada berbagai tekanan yang dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan mental setiap individu. Tekanan seperti tekanan akademik, tuntutan sosial, dan perubahan lingkungan yang cepat dapat memicu berbagai respon psikologis, termasuk munculnya gejala kejiwaan. Gejala kejiwaan merupakan tanda-tanda perubahan dalam pikiran, emosi, atau perilaku yang memberi tanda gangguan pada kesehatan mental. Hal ini juga dijelaskan oleh Kaplan dan Shaddock dalam Synopsis of Psychiatry tahun 2015, bahwa gejala kejiwaan mencerminkan reaksi psikologis terhadap stres internal maupun eksternal yang tidak bisa diatasi dengan cara yang adaptif. Artinya, ketika seseorang tidak mampu menghadapi tekanan hidup atau konflik batin dengan cara yang sehat, maka muncullah gejala-gejala ini sebagai bentuk ketidakseimbangan pada kesehatan mental. Teman-teman, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis gejala kejiwaan. Jenis gejala kejiwaan yang pertama ada gejala kejiwaan kognisi atau pengenalan. Cognition atau kognisi merupakan pemerolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Gejala kognisi tersebut meliputi yang pertama, pengamatan. Pengamatan adalah usaha manusia dalam mengenal dunia secara nyata, baik itu mengenal diri sendiri maupun dunia sekitar melalui panca inderanya, yaitu melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan. Yang kedua, tanggapan. Tanggapan adalah bayangan atau kesan yang tertinggal di dalam diri seseorang setelah melakukan pengamatan terhadap suatu objek. Menurut Surya Brata dalam Rumini dan kawan-kawan 1995, tanggapan tidak hanya menghidupkan kembali apa yang telah diamati di masa lampau, tetapi juga dapat mengantisipasi sesuatu yang akan datang. Yang ketiga, ada fantasi. Fantasi adalah kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan baru yang membantu tanggapan-tanggapan yang telah ada. Maksudnya, fantasi adalah kemampuan untuk menggunakan pengalaman masa lalu sebagai dasar untuk menciptakan gagasan-gagasan baru yang mungkin membantu individu dalam memahami, mengatasi, atau merencanakan sesuatu dalam kehidupan mereka. Untuk jenis gejala kejiwaan yang kedua yaitu ada gejala jiwa konasi atau kemauan. Kemauan merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia yang dapat diartikan sebagai aktivitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan. Gejala konasi tersebut dapat berupa dorongan, keinginan, hasrat, kecenderungan, hawa nafsu, dan kemauan. Jenis gejala kejiwaan yang ketiga yaitu ada gejala jiwa emosi atau perasaan. Perasaan termasuk gejala jiwa yang dimiliki semua orang dan tingkatannya tidak sama. Perasaan tidak termasuk gejala mengenal, walaupun demikian, perasaan atau emosi sering juga berhubungan dengan gejala kognisi atau pengenalan. Nah, jenis-jenis emosi atau perasaan tersebut terdiri dari perasaan jasmaniah dan rohaniah. Perasaan jasmaniah yaitu terdiri dari perasaan sensoris dan vital. Perasaan sensoris yaitu perasaan yang berhubungan dengan stimulus terhadap indera, misalnya dingin, pahit, asam, dan sebagainya.
Kemudian perasaan vital, yaitu perasaan yang berhubungan dengan kondisi jasmani pada umumnya seperti lelah, lesu, lemah, segar, sehat, dan sebagainya. Jenis perasaan yang kedua ada perasaan rohania, yaitu terdiri dari perasaan intelektual, perasaan kesusilaan atau etis, perasaan estetis atau keindahan, dan perasaan sosial atau kemasyarakatan. Perasaan intelektual yaitu perasaan yang berhubungan dengan kesanggupan intelektual dalam mengatasi suatu masalah, misalnya merasa senang atau puas ketika berhasil. Itu menandakan perasaan intelektual yang positif. Kemudian, kecewa atau jengkel ketika gagal merupakan perasaan intelektual yang negatif. Selanjutnya, perasaan kesusilaan atau etis, yaitu perasaan yang berhubungan dengan baik, buruk, atau norma. Misalnya, merasa puas ketika mampu melakukan hal yang baik, dan menyesal ketika melakukan hal yang tidak baik. Selanjutnya, ada perasaan estetis atau keindahan, yaitu perasaan yang berhubungan dengan penghayatan dan apresiasi tentang sesuatu yang indah atau tidak indah. Perasaan ini timbul jika seseorang mengamati sesuatu yang indah atau yang buruk, di mana ketika seseorang melihat yang indah akan menimbulkan perasaan positif, sedangkan ketika seseorang melihat yang buruk akan menimbulkan perasaan yang negatif. Terakhir ada perasaan sosial atau kemasyarakatan, yaitu perasaan yang cenderung untuk mengikatkan diri dengan orang lain. Misalnya perasaan cinta sesama manusia, rasa ingin bergaul, ingin menolong, rasa simpati, dan sebagainya. Nah, teman-teman, untuk jenis gejala kejiwaan yang terakhir yaitu ada gejala jiwa campuran. Gejala campuran meliputi perhatian, sugesti, dan kelelahan. Perhatian adalah keaktifan jiwa yang diarahkan kepada suatu objek, baik di dalam maupun di luar dirinya. Maksudnya, perhatian bukanlah sekedar melihat atau mendengar tetapi melibatkan proses pemusatan dan konsentrasi pikiran pada sesuatu yang dianggap penting atau menarik. Contoh saat belajar. Siswa yang memperhatikan penjelasan guru di kelas, fokus pada materi yang disampaikan, dan mencoba memahami konsep-konsep yang diajarkan merupakan bentuk dari perhatian. Contoh lain, saat bekerja. Seorang pekerja yang fokus pada tugasnya, meminimalkan gangguan, dan berusaha menyelesaikan tugas pekerjaannya dengan baik merupakan bentuk dari perhatian. Selanjutnya ada sugesti. Sugesti adalah proses di mana seseorang mempengaruhi orang lain baik secara sadar maupun tidak sadar untuk menerima suatu ide, keyakinan, atau perilaku tanpa adanya justifikasi logis yang kuat. Selain itu, sugesti berpengaruh terhadap jiwa dan perbuatan. Artinya, sugesti tidak hanya mempengaruhi pikiran, tetapi juga perasaan dan kemauan seseorang. Dalam hal ini, penting memiliki daya kritis. Meskipun sugesti dapat memberikan dampak positif, penting untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan mengevaluasi suatu sugesti sebelum menerimanya secara mutlak. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, sugesti dapat terjadi dalam berbagai situasi seperti dalam periklanan, hubungan interpersonal, atau bahkan dalam diri sendiri atau autosugesti. Yang ketiga ada kelelahan. Kelelahan adalah apa yang dirasakan oleh seseorang ketika melakukan sesuatu atau setelah melakukan sesuatu. Adapun sebab-sebab terjadinya kelelahan terdiri atas kelelahan yang disebabkan oleh pekerjaan jasmania dan kelelahan yang disebabkan oleh pekerjaan jiwa. Kelelahan yang disebabkan oleh pekerjaan jasmania terjadi oleh beberapa faktor,
yaitu yang pertama ada karena beban kerja yang melibatkan fisik. Pekerjaan yang melibatkan banyak tenaga fisik seperti mengangkat benda berat atau melakukan gerakan secara berulang dapat menyebabkan kelelahan pada otot. Selanjutnya, karena postur kerja. Postur tubuh yang tidak benar saat bekerja ataupun saat belajar seperti membungkuk atau memutar tubuh secara terus-menerus dapat memberikan tekanan pada otot dan sendi, sehingga memicu kelelahan. Selanjutnya karena faktor lingkungan. Lingkungan yang panas, bising, atau kurangnya ventilasi juga dapat memperburuk kelelahan fisik. Terakhir, kurangnya istirahat. Kurang tidur atau kurang istirahat yang cukup dapat memperlambat pemulihan otot dan meningkatkan resiko kelelahan. Selanjutnya, kelelahan akibat pekerjaan jiwa atau sering disebut burnout adalah kondisi stres kronis yang ditandai dengan akibat kelelahan fisik, mental, dan emosional akibat pekerjaan yang berlebihan. Nah, penyebab kelelahan jiwa antara lain disebabkan oleh beban kerja yang berlebihan, tugas dan tanggung jawab yang terlalu banyak dalam waktu singkat dapat menyebabkan seseorang kewalahan. Selanjutnya, akibat dari tekanan emosional dan mental. Lingkungan kerja ataupun lingkungan sekolah yang kompetitif atau terjadi konflik interpersonal dapat memicu stres dan kelelahan emosional. Selanjutnya, kurangnya dukungan. Kurangnya dukungan dari rekan kerja, teman, maupun keluarga dapat memperparah stres dan memicu kelelahan. Terakhir, karena faktor dari individu itu sendiri. Usia, gaya hidup, dan cara individu mengatasi stres juga dapat mempengaruhi tingkat kelelahan yang dialami. Nah, teman-teman, adapun gejala kejiwaan pada manusia normal. Gejala jiwa pada manusia normal dapat muncul dalam bentuk gangguan ringan, seperti mengalami cemas atau khawatir akan suatu hal, mengalami gangguan tidur, konsentrasi belajar menurun, perubahan perilaku ringan, dan keluhan fisik tanpa sebab medis. Gejala-gejala ini biasanya hanya sementara dan akan membaik dengan mencoba untuk memanajemen atau mengatur stres dan mendapatkan dukungan sosial. Nah, teman-teman, dari beberapa gejala kejiwaan yang terjadi pada manusia normal, apabila gejala tersebut berkelanjutan dan dirasa mengganggu kehidupan atau aktivitas kita sehari-hari, maka sangat diperlukan untuk mendapatkan penanganan profesional. Perlu diingat juga, gejala-gejala kejiwaan ada yang bersifat ringan hingga berat. Apabila gejala tersebut sudah di tingkat berat, maka sangat diperlukan penanganan profesional. Orang awam tidak bisa sembarangan mendiagnosis suatu gangguan karena hal tersebut diperlukan pemeriksaan dan terapi lebih lanjut. Nah, teman-teman, kesimpulannya, gejala-gejala kejiwaan merupakan manifestasi dari ketidakseimbangan kondisi mental yang dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Pemahaman mengenai gejala-gejala kejiwaan sangat penting bagi para profesional, tetapi pendidik, orang tua, dan masyarakat juga perlu pengetahuan mengenai hal ini. Hal ini demi keamanan dan kesehatan. Sekian teman-teman penjelasan mengenai gejala-gejala kejiwaan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.